Look, set, asik, wow, mantap, mantap, mantap. Coba lihat hasilnya, set, asik, set, mantap, parah, parah, gokil, gokil, gokil. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bikin sebuah website portofolio yang epic menggunakan Next.js plus React.Bits. Karena di video sebelumnya itu banyak banget dari kalian yang nantangin gua, Bang, bikinin tutorialnya, nggak bisa ya? Bang, gimana cara pakainya sih? Bang, nggak abdol kalau misalkan nggak ada tutorial. Oke guys, kita langsung aja bikin tutorial, bikin website portofolio pakai React.Bits itu ya. Di sini yang perlu kita lakukan adalah buat dulu sebuah folder baru. Kita langsung mulai eksekusi ya, yuk, nggak usah banyak bacot lagi. Nah, bikin folder, kalian harusnya udah bisa lah ya bikin folder. Tinggal kalian ketik aja nama foldernya portofolio. Ini terserah kalian, mau portofolio kek, mau apa kek ya, terserah, bukan urusan gua. Pokoknya kalian buat dulu sebuah folder ya. Kalau misalkan udah bikin folder, kalian silahkan buka kode editor masing-masing. Nah, kalau misalkan kode editornya udah kebuka kayak gini, kalian boleh open folder ya. File, open folder, lalu cari project di mana kalian menyimpan folder yang udah kalian buat tadi. Nah, ini kalian tinggal klik, terus select folder. Harusnya di sini masih clean, masih bersih, gak ada kode apapun, gak ada error apapun. Ya mau ada error apa, kan belum ngoding ya. Nah, di sini masih kosong, tenang aja, kalian boleh buka terminal dulu kayak gini. Nah, kalau misalkan udah buka terminal, di sini minimal kalian, bukan minimal sih, ini wajib kalian install yang namanya Node.js. Karena kalau misalkan kalian belum install Node.js, ya kalian nggak bakalan bisa ikuti tutorial ini ya. Nah, kalau misalkan kalian udah install, kalau misalkan kalian ketik kayak gini, Node-p, nah, di sini bakal ada versi Node.js yang udah keinstall. Di sini gua gak bakalan tutorial install Node.js, itu tinggal klik doang. Anak TK juga bisa, kalian gak perlu ditutorialin lagi lah ya. Tinggal install doang itu mah. Terus kalau misalkan udah punya Node.js-nya, di sini kita bakalan pakai Next.js, teman-teman, buat project kita ke depannya. Kenapa pakai Next.js, Bang? Nggak pakai React aja? Ya karena Next.js itu full stack ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen kembangin lagi, itu kalian nggak perlu mikirin backend-nya. Tinggal kalian dalam project yang sama itu udah ada front end sama back end-nya. Sedangkan di React.js itu cuma front end doang ya kan. Ya jadi kita langsung aja pakai Next.js. Oke. Nah, ini kalian buka aja websitenya nextjs.org, pergi ke getting started, pergi ke bagian installation. Ini kalian boleh buka dokumentasinya, kalau enggak juga nggak apa-apa, terserah kalian, nonton juga boleh banget. Nah, kalian scroll ke bawah, di sini katanya cara installnya easy peasy banget. Kalian tinggal ketik aja npx create next app add latest. Nah, di sini katanya kalau misalkan kita pakai add latest, itu tuh bakalan menginstal versi terbarunya dari Next.js. Tapi jangan dulu dieksekusi, teman-teman. Di sini kita nggak bakalan pakai versi terbaru, tapi di sini kita bakalan pakai versi yang sebelumnya, yaitu pakai versi yang 14. Bang, kenapa pakai versi yang 14, nggak pakai versi yang 16? Ya karena React.Bits ini ada beberapa komponen yang belum support dengan Next.js versi terbaru atau React versi terbaru. Jadi kita perlu pakai versi yang sebelumnya dulu, yang agak tua dikitan lah ya, adiknya lah. Nah, jadi kalian boleh pergi lagi ke dokumentasi, bukan dokumentasi, ke VS Code-nya. Buka terminal, kalian kontrol backtick ya, buat munculin terminal kayak gini. Nah, kalau misalkan nggak ada di kanan, ya di bawah. Kalau misalkan nggak di bawah, ada di kiri, ya terserah lah. Itu layoutnya, terserah kode editor kalian. Kita langsung aja install si Next.js-nya dengan cara npx create strip next strip app add. Di sini masukin versinya. Di sini kita bakalan pakai versi 14. Enter. Nah, setelah di enter, di sini biasanya akan ngasih tahu dulu mau nama projectnya apa. Kan di sini kita udah bikin ya, nama foldernya itu portofolio. Ya udah, kita tinggal tulis titik aja, artinya di folder yang sama. Ya kalau misalkan kita bikin portofolio lagi kayak gini, ngapain nanti ada subfolder lagi di dalamnya, ribet amat. Ya udah, langsung aja klik tombol titik kayak gini ya. Jadi nanti itu artinya bakalan disimpan di folder ini gitu, nggak ada subfolder lagi. Nah, terus di sini apakah kita ingin pakai TypeScript? Oke, kita pakai TypeScript, tapi kalau Sline kita jangan dulu, ribet. Terus kalau misalkan kalian pengen pakai Tailwind, klik yes, kalau nggak klik no. Karena React.Bits itu mendukung bisa pakai CSS native atau bisa pakai framework kayak Tailwind ya. Kita tekan yes aja, terus apakah kalian pengen ada folder src? Jadi maksudnya ini nanti folder app kalian itu di dalamnya ada src-nya gitu. Jadi dibungkus lagi lah si projectnya, dikresekin lagi. Kita nggak mau itu, jadi kita klik aja no. Nah, terus di sini kita bakalan pakai app router. Ini direkomendasikan.
Terus ini ada customize the default import alias, kita klik no dulu. Nah, ini ditunggu dulu sampai proses inisialisasi project Next.js-nya selesai. Sip, ini udah berhasil diinisialisasi, cepet kali ya kan? Gimana? Kalau misalkan kalian belum beres, ditungguin aja, sabar ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita coba clear dulu. Supaya apa? Supaya bersih lah terminalnya. Jangan banyak kode-kode yang nggak jelas kayak tadi ya kan? Kayak hidup kalian. Oke, kita balik lagi ke mana guys? Oke, kita jalanin dulu deh project-nya dengan cara npm run dev. Enter. Nah, ini untuk menjalankan project kalian di development. Nah, ini katanya dia itu berjalan di localhost port 3000. Jadi kalau misalkan kalian kontrol klik, nanti bakalan otomatis terbuka di halaman web browser kalian localhost port 3000 dan ini adalah tampilan website utama ketika kalian menggunakan Next.js. Oke. Nah, ini yang tampil di sini tuh yang mana, Bang? Nah, itu tuh filenya ada di sini, teman-teman. Kalian pergi ke bagian F, ada pack.tsx. Nah, ini adalah halaman utama website kalian. Jadi kalau misalkan kita bersihkan, kita hapus bagian kode-kode yang kita butuhkan. Oke, kayak gini. Kita coba clean dulu, kita coba save. Seharusnya di sini jadi error lah, bejir. Kenapa error ya? Karena di sini harus ada komponen yang kalian return gitu ya. Misalkan H1 hello world. Kayak gini ya. Tinggal kalian save. Harusnya di sini jadi hello world. Anjay. Kita udah berhasil menampilkan hello world pakai aplikasi Next.js. Tapi bukan itu tutorial kali ini. Tutorial kali ini kita bakalan bikin website portofolio pakai React Bits, oke? Kalian boleh pergi ke bagian Browse Docs. Di sini ada banyak banget komponen yang bisa kita pakai dan kita akan coba implementasikan di website portofolio pada video kali ini, oke? Jadi ini boleh kalian hapus kayak gini. Nah, selanjutnya kita buat inisialisasi project dulu kita ya. Project kita dulu maksudnya. Kita bikin sebuah div sebagai pembungkusnya. Terus di sini kita tulis aja misalkan H1 halo, ngapain tadi gua hapus ya? Kalau ditulis lagi, di sini kita kasih class name sama dengan tanda kutip. Nah, ini kalau misalkan kalian pakai React, itu kan penulisan class name-nya itu kayak gini ya. Kan kalau misalkan di HTML biasa itu kita cukup class kayak gini doang kan. Nah, kalau di Next.js atau di React.js, itu penulisan class name-nya kayak gini, teman-teman. Ada class name. Oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita coba kasih border dulu, biar tahu ada bounding box-nya gitu. Kita coba save, kita lihat, tuh di sini ada kotaknya tuh. Nah, kita pengen untuk landing page itu dia full ya, memenuhi layarnya segini. Nah, jadi kita bisa kasih aja kayak gini, min h screen. Terus kalau misalkan overflow, X hidden. Jadi nanti kalau misalkan dia width-nya lebih dari layarnya atau bablas gitu ya ke sebelah kanan, itu nanti bakalan di hidden. Jadi nggak bakalan ada scroll-nya. Oke, sampai sini aman. Sini kita baru bikin dulu sebuah container. Nah, di sini kita hapus, kita bikin sebuah div. Terus di sini kita kasih class name. Nah, di sini kita kasih container. Terus kita kasih border. Bang, kontainer fungsinya buat apa? Yaitu buat ngekontainerin gitu ya. Ini nggak kelihatan nih, kita kasih dulu halo deh, halo, biar kelihatan tuh ada kontainernya teman-teman. Nah, ini yang disebut sebagai kontainer. Nah, kita buat supaya kontainernya ini atau pembungkusnya ini berada di tengah-tengah dari halaman website kita. Jadi kalian tinggal ketik aja mx auto. Ini kelas-kelas ini kalau misalkan kalian kurang familiar, gue udah buatin beberapa tutorial tentang Next.js, bukan Next.js, Tailwind CSS, jadi kalian bisa belajar dari sana ya. MX Auto ini untuk membuat si counternya berada di tengah. Tuh, jadi ada di tengah ya. Nah, jadi ada space-nya nih, teman-teman di sini. Nah, ini penting banget kalau misalkan kalian pengen bikin website yang estetik, ini disebut sebagai white space ya, teman-teman, atau ruang kosong. Nah, kalau misalkan udah bikin kontainernya, ceritanya gini, kita pengen bikin yang sebelah kanan itu untuk konten foto-foto, terus yang sebelah kiri itu untuk konten teksnya gitu ya. Gimana kalau misalkan kita langsung aja eksekusi? Kita bikin dulu sebuah grid kayak gini, di mana grid ini nanti bakalan memiliki 12 kolom, jadi kalian boleh ketik aja grid calls 12, kayak gini, 12. Nih, so Inggris banget gua. Terus di sini kita bikin lagi sebuah div, kayak gini. Nah, di sini, bukan div, sorry, call span 6. Jadi call span ini dia menggabungkan atau mengambil 6 kolom untuk yang di sebelah kiri. Kita bikin juga untuk yang sebelah kanan. Jadi 6 kanan, 6 kiri, ada 12 ya pas. Jadi kalau misalkan kita ketik aja A, B di sini sebagai contoh, nah di sini kan ada
6 kolom untuk A, 6 kolom untuk B. Sip, harusnya sampai sejauh ini aman ya, nggak ada masalah yang berarti. Kita bakalan pikirin dulu untuk konten yang sebelah kanannya ya. Nah, gimana kalau misalkan kita buat ukuran kontainernya juga minimal itu 1 ukuran layarnya, full gitu ya. Nah, kalian tinggal tambahin aja di sini. H full atau H screen juga bisa. Kayak gini. Nah, jadi nanti tuh panjang ke bawah. Sip. Nah, komponen yang pertama yang akan kita cobain adalah kita bakalan pakai yang namanya lanyard. Nah, di sini ada komponen lanyard nih, teman-teman. Ini adalah komponen yang paling banyak disukai oleh para orang-orang yang bekerja di BUMN. Walaupun dia udah selesai kerja juga, lanyardnya itu biasanya suka sering dipakai. Nggak tahu buat apa, guys. Yang tahu tulis aja di kolom komentar ya. Kenapa itu lanyardnya masih dipakai walaupun kerjaannya udah nggak di luar kantor gitu. Lagi ngopi, lagi ketemu mertua, itu lanyardnya nggak copot anjir. Oke, untuk cara installnya, kalian pergi ke bagian CLI. Di sini ada one time installation. Nah, di sini ada bisa pakai JS plus CSS, jadi yang nggak pakai TypeScript sama Tailwind bisa pakai cara ini. Atau buat teman-teman yang pakai JS tapi pakai Tailwind bisa pakai cara yang ini. Nah, tapi tutorial kali ini, tadi kan kita pakai TypeScript, pakai juga Tailwind, jadi pakai cara yang ketiga. Oke, kalian tinggal copy. Kayak gini, copy. Terus kalian buka terminalnya, terus bikin terminal baru. Di sini, kalian tinggal paste yang tadi. Tinggal tekan enter. Oke, katanya di sini ada konfirmasi dulu. Kita klik yes. Nah, di sini kita patching dulu, terus di mana kita akan menyimpan komponennya. Kita akan simpan komponennya itu di dalam folder komponen. Jadi di sini nanti kita punya di dalam folder app ada yang namanya komponen. Biar rapih gitu ya, disimpan dalam satu folder, nama foldernya itu adalah komponen. Include test, kita nggak mau tes, terus watermarknya kita nggak mau ada watermarknya, terus ini ada prettier formatter. Jadi kalau misalkan kalian pengen format kodenya menjadi lebih rapi, ini bisa menggunakan beberapa extension kayak prettier, biome, atau enggak sama sekali. Kita pakai none aja deh ya. Nah, tunggu sampai proses adding-nya selesai, terus di sini dia membutuhkan untuk menginstal dependensi, teman-teman. Kita klik yes dulu, karena lihat kalau misalkan kita pergi lagi ke sini, di preview-nya scroll ke bawah, di sini ada beberapa dependensi yang perlu diinstal supaya bisa dapat komponen kayak gini nih. Salah satunya dia pakai tree fiber dan juga lain sebagainya. Nah, ini proses instalasi dependensinya kayak biasa ya, itu tergantung dari koneksi internet teman-teman. Jadi kalau misalkan koneksinya lemot ya jangan salahkan gua lah. Yang penting kalian sambil nganggur itu klik like dulu videonya. Oke? Nah, kalau misalkan udah done kayak gini, di sini lihat di sebelah kiri ada sebuah ini nih, folder baru dibuatkan. Kelihatan nggak? Takutnya rabu nih, gua zoom nih. Ada folder komponen, di dalam komponennya ini ada file, ada lanyard PNG, ada lanyard TSX, ada card.lgb. Tapi di sini teman-teman kita lihat ada error tadi. Dan gambarnya nggak bisa dibuka. Kalau misalkan kita pergi lagi ke dokumentasinya, terus pergi ke bagian kode, di sini ada cara penggunaannya nih teman-teman. Pertama, important katanya ya. Kita coba lihat dulu si pull snippet. Nah, jadi kita perlu download card GLB dan lanyard PNG filesnya itu di dalam project dari React-Bits-nya. Jadi kita boleh kunjungi aja ke dalam GitHub-nya React-Bits. Nah, di sini kalian pergi ke bagian folder apa nih? SRC. Tadi gue lupa lagi, guys. Oh ya, SRC. Masuk ke folder SRC. Terus di sini ada yang namanya asset, terus ada lanyard. Nah, di sini kalian download dua ini dengan cara klik terus download yang ini. Nah, ini kalian simpan di dalam sebuah folder baru. Namanya itu adalah public / dalam folder public masuk dulu, bikin lagi folder di dalam public, namanya itu adalah asset. Nah, di dalam asset kita bikin folder baru namanya lanyard, kayak gini. Nah, tinggal kita simpan di dalam folder lanyardnya supaya rapih. Oke, kalau misalkan udah, kalian save aja, kembali, terus simpan yang lanyard.png-nya. Nah, ini berupa logo React-Bits-nya ya. Nah, kita simpan di sini. Oke, kalau misalkan udah, kita balik lagi ke sini, kita tutorial selanjutnya. You can edit your GLB file katanya. Jadi kalau misalkan kalian pengen customisasi si card-nya, itu kalian boleh kunjungi aja website ini nih, GLB editor. Kalian boleh copy, paste di sini. Nah, di sini kalian tinggal drag and drop aja GLB yang udah kalian tadi download. Kan udah download nih, tinggal drag and drop aja ke sini.
Nah, ini kan ID card yang udah kalian download tadi. Nah, ini kalian bisa ubah nih, misalkan pakai lanyard tempat di mana perusahaan kalian bekerja, itu bisa. Atau kalian juga pakai lanyard BUMN, anjay, bergengsi banget ya kan. Nah, karena di sini gua udah siapin ya, ini lanyard yang udah gua buat tadi, singkat banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen template-nya, kalian bisa download full source code dari tutorial ini di kolom deskripsi, dan juga template dari pembuatan lanyardnya boleh kalian download juga. Oh ya, di sini gue juga udah siapin nih beberapa color palette yang akan kita pakai supaya websitenya estetik gitu, nggak terlalu apa ya, spaghetti code lah ya, warnanya campur-campur. Terus di sini ada juga tulisan buat di tali lanyardnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di website React-Bit-nya ya, ke preview, kan di sini ada nih, tuh ada React Bits. Nah, kita pengen ubah tuh tulisannya. Itu bisa, teman-teman. Oke? Jadi, kita boleh ekspor aja yang ini, kita grup, terus kita ekspor. Exportnya export PNG, terus simpan di dalam folder aset lanyard. Nah, ini kita replace aja nih, yang lanyard.png nih, tinggal kita save. Oke, jadi nanti berubah tuh tulisannya, bukan lagi React Bits, tapi Creative Academy. Kayak gini. Oh, sorry, salah. Ini bukan untuk lanyard, guys, sorry. Ini card-nya ya, card lanyard. Kayak gini. Nah, yang akan kita replace tuh yang ini. Yang buat tulisannya. Nah, ini baru kita replace yang ini. Yang lanyard.png. Oke? Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, kita tinggal ubah nih gambar yang ada di sini. Caranya gimana? Caranya kalian boleh pergi ke bagian sini, klik. Nah, di sini kan ada yang namanya... Bentar, gue lupa lagi. Nah, di sini nih. Ada tekstur, teman-teman. Teksturnya kalian tinggal ubah, terus upload gambar yang udah kalian ekspor tadi. Nah, kalian tinggal ubah aja nih gambarnya jadi gambar lanyard atau gambar ID card yang udah kalian buat tadi. Tinggal klik open. Bejir, keren banget guys. Ini udah 3D nih. Ini bisa dimain-mainin nanti. Kalau misalkan udah kayak gini, tinggal kalian save aja. Cara save-nya tinggal kalian download scenes. Oke, di sini nanti bakalan jadi zip, nggak apa-apa. Save aja dulu. Terus buka foldernya kayak gini, terus dibuka. Di sini bakalan ada card.glb. Kalian boleh copy, pergi ke sini, terus tinggal kalian paste. Nah, ini kalian tinggal replace aja nih. Replace aja card yang dulu dengan yang udah kalian buat tadi. Oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, udah teman-teman. Kita balik lagi, ini belum muncul karena ada beberapa hal yang perlu kita konfigurasi dulu di kodenya. Kita pergi ke sini. Nah, di sini kita ubah nih. Kita masuk ke dalam folder public yang ini. Terus di dalamnya ada folder asset /lanyard/card. Oke. Di sini juga sama. Kita tambahin asset lanyard. Nah, karena file GLB-nya kita simpan di dalam folder public, bukan di dalam folder komponen, jadi kita nggak perlu import nih, teman-teman. Kita langsung aja bikin sebuah const kayak gini, terus kita isi dengan asetnya di mana. Nah, ini juga sama. Kita buat sebuah const, lanyard, diisi dengan asetnya ada di mana. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita coba save dulu, terus kita scroll ke bawah, di sini ada error. Nah, di sini kenapa error? Karena di sini kita perlu menambahkan sebuah file baru. Nah, namanya itu adalah global-d.ts. Jadi teman-teman di dalam folder app ini kita bikin sebuah file baru, nah maksudnya global-d.ts. Oke. Nah, ini kalian tinggal copy aja yang ada di sini. Set. Nah, copy paste di sini. Save tuh, harusnya jadi nggak error. Otomatis jadi lancar. Save. Sampai sejauh ini aman. Ini kenapa error? Oh, ini salah guys. Ini delete. Save. Sejauh ini aman. Selanjutnya udah komponennya udah siap, tinggal kita pakai. Pakainya di mana? Di sini. Nah, di sini kalian tinggal import dulu. Oh, import lanyard kayak gini. Nah, terus masukin di sini nih. Nah, masukin komponennya. Lanyard kayak gini. Nah, kalau kita save, kita coba lihat hasilnya dulu. Coba refresh dulu. Oh, malah error, bejir. Lanyard katanya undefined, guys. Kita coba lihat dulu. Katanya undefined. Lanyard.png. Kita udah punya kan ini ya. Copy relative path deh. Kita paste di sini.
Nah, muncul tuh guys, twing. Anjay, gokil banget tuh. Ini udah bolak-balik tuh, twing, sick. Gokil parah. Selanjutnya, di sini ada beberapa proofs nih yang bisa kalian tambahkan. Jadi kalau misalkan kalian scroll ke atas lagi, ke bagian kode, ke bawah maksudnya, nggak ada anjir. Pergi ke preview. Nah, ini kan ada proofs nih yang bisa kalian tambahkan. Ada position-nya, ada gravity-nya, ada FOP-nya, ada transparent-nya. Jadi kita bisa atur tuh lewat proofs-nya. Ini kita coba copy contohnya deh. Terus kita balik lagi ke pack.tsx, terus paste di sini. Kita save. Terus kita coba lihat hasilnya. Coba refresh. Nah, mantap kan? Gokil parah, guys. Ini kalian bisa atur-atur nih dari gravity-nya, misalkan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya mau kayak gimana, ini bisa. Tapi untuk sementara, gimana kalau misalkan untuk position-nya kita tambahin, berapa guys? 15 mungkin? Biasanya kalau semakin kecil itu semakin gede biasanya lanyarnya. Bah, 15 cukup lah ya, atau 12 ya 12, biar lebih gede. Nah, kayak gini kan biar kelihatan nih. Oke, sip, aman. Selanjutnya ini point asik, gokil. Kita pengen ubah dulu background-nya deh, jangan terlalu hitam pekat, tapi di sini kayak ada abu-abu gitu ya. Kalian boleh copy, kayak gini, pergi ke sini, terus di sini kalian tambahin aja BG, dash, tanda siku, hashtag, paste, hexadesimalnya. Nah ini buat yang belum tahu, ini tuh adalah arbitrary value punyanya Tailwind ya. Jadi kalau misalkan kita coba save, seharusnya sekarang background-nya nggak terlalu gelap. Beuh, jadi gokil parah banget guys. Jai, gokil. Nah ini konten yang pertama sebelah kanan udah berhasil, tinggal kita bikin konten yang sebelah kirinya. Mungkin nanti kita bakalan tambahin beberapa aksen lagi deh untuk di bagian lanyard ini. Oke, kita pergi lagi ke sini, kita scroll ke atas, kita butuh teks nih. Kita cari teks yang keren, yang bisa kita implementasikan ke dalam kode kita. Mana guys? Kita pakai rotating text. Nah, ini rotating text keren kayaknya nih. Tuh, jadi berubah-ubah ya. Tinggal kita pergi ke CLI, scroll ke bawah, kita pakai yang TS plus Tailwind, kita copy, set, balik lagi, buka terminal, control backtick, ini gedein dulu, sell. Nah, pergi ke bagian yang kedua ya, terminalnya. Ini coba gua clear dulu, biar bersih. Piu. Oke, kalau misalkan udah, ini coba gua perluas dulu. Tinggal kalian klik kanan, nanti akan otomatis ngepaste kayak gini, tinggal tekan bam, enter. Nah, di sini seperti biasa dia bakalan nge-confirm dulu apakah yakin nih pengen install. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, di sini di mana tempat kita menyimpan komponen text animation-nya. Nah, tadi kan kita udah punya nih folder komponen supaya rapi, kita simpan aja di dalam folder yang sama. App komponen. Kayak gini. Nah, ini kan foldernya tuh app komponen. Nah, ini nanti bakalan dibuatkan komponennya apa. Jadi tinggal kita paste. Enter maksudnya. Enter lagi, watermarknya no, enter. Terus di sini formatternya enter lagi. Udah. Oh iya, ini ada dependensinya. Kita install aja. Tunggu sampai proses instalasinya selesai, oke? Nah, kalau misalkan udah, gua clear dulu nih, biar kelihatan clear, oke? Kalau misalkan udah di-clear, kita hilangkan, gua zoom nih. Takutnya kalian nggak kelihatan nih. Nah, kayak gini, komponen ada nih, rotating text. Nah, tinggal kita pakai, ini simple, ini nggak perlu konfigurasi kayak tadi. Kita tinggal pakai aja, pakainya gimana? Nah, pakainya kita simpan di sini. Jadi di sini kita buat dulu sebuah div untuk ngebungkus si tulisannya, di dalamnya baru deh ada si rotating tag-nya. Jadi kita import dulu di sini, import, anjay, import rotating text. Nah, tinggal kita pakai di sini. Nah, panggil komponen itu kalian tinggal tanda siku rotating text slash tutup. Udah. Nah, terus di sini dia error. Kenapa error atau merah? Nah, karena di sini ada beberapa proofs yang perlu kalian tambahin ya. Lihat proofs-nya itu ada teksnya apa, bisa rotation intervalnya ada berapa millisecond, terus ada initial, animate, exit, dan juga lain sebagainya. Nah, supaya nggak bingung, ya udah kita copy aja dari contohnya. Nah, ini kayak gini, copy, paste di sini. Nah, biasanya gue enter dulu biar rapi, terus paste di sini. Oke. X ini Ctrl B buat sidebar-nya biar ngilang, oke. Nah, kalian pergi ke atas, di sini masukin nih teks yang ingin kalian tambahkan. Misalkan di sini ada web development misalkan ya. Web design dulu deh, web design. Terus ada web development.
Terus di sini ada web programming. Terus yang terakhir misalkan ada AI development. Kayak gini, ini disesuaikan aja dengan kemampuan yang kalian miliki, oke? Kalau misalkan udah, nih Ctrl Save dulu, kita coba lihat dulu hasilnya. Error katanya guys, katanya, apa? Nggak kelihatan lagi anjir. Katanya, you are importing component that need use effect. Nah, jadi karena kita menggunakan Next.js, sedangkan di Next.js itu ada dua versi rendering, itu kan ada client-side rendering sama server-side rendering. Bedanya itu sederhananya kalau misalkan client-side rendering, itu ada interaksi dengan usernya atau dengan browser API. Pokoknya user tuh ada kayak actionnya gitu, kayak ngeklik sesuatu dan juga lain sebagainya. Kasih tahu dulu bahwa ini tuh adalah client-side rendering. Jadi kalian bisa ketik aja use client di sini. Nah, ini menandakan bahwa komponen ini adalah komponen client side. Nah, jadi aman tuh, gak ada error ya. Sip, web design, web development, tinggal kita edit-edit nih. Kita pergi lagi ke pack.tsx. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kita ubah, Alt-J bentar supaya dia ke bawah, nah kayak gitu. Nah, kita pengen ubah dulu nih background-nya, nggak warna biru, tapi kita pengen warnanya ini nih. Dia biar seragam gitu ya. Oke, set, tek, anjay. Kalau misalkan udah, tinggal PY itu padding atas bawah, kita kasih PY-nya 1 aja deh. Ini boleh kita hapus, ini SM-nya kita hapus juga. Ya udah, ini SM benar kayak gini. Terus kita lihat untuk bagian, apa nih guys? Apa lagi? Mana tadi? Gua lihat dulu guys. Nah, ini, untuk tulisannya kita buat dia lebih besar. Kita kasih text, berapa guys? 2XL, cukup nggak ya? Terus kita kasih font, bold, biar tebal. Oke, sip, mantap. Terus selanjutnya, di sini kita perlu dibungkus, atau kita kasih inline flex. Biar apa? Supaya dia kecil tuh. Sip. Tinggal kita tambahin di sini, misalkan H1, terus kita kasih class name, H1-nya kita kasih nama I am, untuk tulisannya ready for job, gitu ya. I'm ready for job. Nah, di sini kita kasih ukuran teksnya teks apa guys? XL. Ini kita samain aja teks to XL. Terus untuk warnanya kita kasih teks white. Kayak gini. Tuh, jadi ada ya. Terus kita kasih font bold. Bold. Kayak gini. Nah, kan dia jadi sama tuh bold. Nah, supaya dia berjejernya ke sebelah kanan, kita buat pembungkusnya, itu kita kasih kelas namanya flex, terus kita kasih item center, terus kita kasih gap, jarak antara tulisannya kita kasih 2. Nah, jadi ke sebelah kanan kan, I'm ready for web development, web programming, AI development, dan juga lain-lainnya. Asik, mantap kan? Ini kurang nih web development. Nah, kayak gini. Sip, kalau misalkan udah kayak gini, selanjutnya, supaya animasinya itu nggak langsung plek gitu ya, si bagian kontainer dari text rotatingnya, kita tinggal tambahin aja animation, bukan animation, tapi transition all. Sip. Nah, ini udah, selanjutnya kita perlu tambahin lagi untuk tulisan headline yang keduanya ya. Kita pakai komponen yang lain. Kita scroll ke atas, nah kita pakai yang pertama ini, kita copy. Untuk cara installnya kayak biasa itu tinggal copy paste aja, buka terminal, paste, enter. Nah, di sini kayak biasa, setelah kita memasukkan kode CLI-nya, tinggal kita confirm yes. Nah, di sini masukin di dalam folder komponen sama, tinggal kita enter aja, enter, none. Nah, ini sama, dia ada dependensinya, jadi kita install aja dependensinya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu dependensi yang diinstal apa aja, ini kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada dependensi nih. Ada React Spring Web. Kita perlu menambahkan yang namanya use client, kayak gini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita pergi lagi ke pack.tsx, oke? Nah, di sini kita Ctrl B dulu supaya luas sidebar-nya. Kita scroll ke bawah, kita simpan di sini. Oke? Kita buat lagi sebuah div untuk ngebungkusnya. Nah, di sini
sebenarnya nggak perlu dibungkus juga nggak apa-apa sih, tapi kita bungkus deh biar lebih rapi ya. Karena diibaratkan lu beri gorengan tapi nggak ada bungkusnya kan, masa cuma dijingjing gitu lah ya istilahnya. Nah, di sini kalian import dulu si split text-nya. Import, kayak gini, split text. Oke, tinggal kalian copy. Nah, kita simpan di sini nih. Kita panggil komponennya split text. Oke. Nah, si split text-nya, si split text juga sama, dia punya beberapa proofs, teman-teman. Nah, proofs-nya itu ada text, class name, delay, animation from, dan juga lain sebagainya. Supaya nggak ribet, kita copy aja template-nya ya. Kita copy, terus kita paste proofs-nya di sini. Bam, oke, kita rapikan. Nah, di sini ada easing, kenapa nih error nih? Nah, delete dulu lah. Terus di sini juga ada nih one letter animation complete. Jadi ketika animasinya udah selesai, itu kalian bisa menambahkan sebuah action. Misalkan ngebuka sebuah animasi lain misalnya, itu bisa teman-teman. Tapi karena di video kali ini kita nggak bakalan pakai itu dulu, boleh kita hapus. Oke. Nah, di sini kita tambahin aja I am kayak gini, Agus Sugandi. Kita save, kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Mana guys web browsernya? Nah, itu tuh ada tuh. Hi, I am Agus Sugandi. Nah, ini gue agak kurang sedikit nyaman ya dengan fontnya. Gimana kalau misalkan fontnya kita ubah juga deh. Ini kita boleh timpa. Kita cari di Google Font. Nah, di ini ada Google Fonts. Terus di sini kita cari aja namanya Poppins. Ini cukup lumayan modern dan sering dipakai juga sih sama orang-orang. Ya udah, kita yang pasti-pasti aja pakai Poppins. Terus get embedded code, terus di sini kita pakai yang import, copy aja, terus kita pergi lagi ke VS Code-nya. Nah, di sini Ctrl B, kalian pergi ke bagian global.css. Nah, yang ini. Kita paste aja di bagian paling atas ya. Kayak gini. Nah, terus Ctrl B dulu biar rapi. Save, terus untuk pakainya kalian tinggal copy aja nih yang ini. Font family-nya jadi Poppins. Kan ini awalnya di bagian body-nya itu dia font family-nya Arial ya. Kita ubah nih jadi Poppins. Nah, jadi nanti Poppins teman-teman di sini. Tuh, jadi ubah tuh jadi Poppins ya. Kita klik kanan inspect, kita coba lihat. Mana nih font family atau kita klik yang ini terus hover, lihat nih dia jadi Poppins. Tuh, ada tuh font Poppins. Sip, aman. Kalau misalkan udah, ini boleh kita close. Ini kita twing. Malah main yang kayak gituan, anjir. Kita coba lihat. Hi, I am Agus Sugandi. Nah, gue pengen nambahin nih satu lagi. Tulisannya, kita boleh duplikat aja. 2 kayak gini. Terus yang keduanya kita ubah aja jadi full stack developer. Nah, ini disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalian stacknya apa, kalian profesinya apa, masukin di sini. Nah, ini kok jadi nyambung ya? Gue pengennya dia berada di bawah, terus warnanya juga pengen kayak lime kayak gini, teman-teman. Nah, itu caranya gampang banget. Kita ubah aja pembungkusnya jadi flex. Kalian boleh kasih class name, jadi flex. Terus flagnya ubah jadi flex call. Jadi dia ke bawah turunnya ya. Tinggal kita save. Oh ya, satu lagi. Kita pengen ubah warnanya juga ya. Kita balik lagi ke sini. Figma, ini copy hexadesimalnya yang ini nih. Kita balik lagi ke sini, terus di bagian class name-nya kita kasih text strip tanda siku. Ini kita kasih arbitrary value. Nah, save. Kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang udah berubah tuh. Ada Hi, I am Agus Sugandi. Sip, selanjutnya kita ubah jadi text start aja. Jangan text center ya. Jadi text start itu berada di sebelah kiri. Jadi kayak gini. Nah, kok masih tetap guys? Nah, ini kita kasih aja item start. Save. Nah, dia jadi ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya, gue pengen dia itu animasinya nggak bareng gitu, tapi berurutan. Misalkan ini kita kasih 50, terus ini kita kasih 100. 75 deh. Jadi dia nanti nggak berbarengan. Set. Nah, jadi gitu, ada sedikit jeda gitu ya. Nah, terus gue juga pengen ada jarak nih antara I'm ready for sama I am Agus Sugandi itu ada jarak. Ini terlalu berdempetan. Caranya, kalian boleh scroll ke atas, ke bagian yang ini. Nah, ini artinya kita perlu bungkus lagi nih.
kita perlu bungkusin lagi pakai div, terus masukin dua bagian ini ke dalamnya, kayak gini. Terus kita kasih class name, kita kasih flex call, terus kita kasih gap 4. Nah, jadi ada jaraknya. Sip, aman ya. Kalau misalkan udah kayak gini, kita pengen nambahin deskripsi di bawahnya. Nah, untuk deskripsinya, kayaknya kita bakalan lebih keren pakai blur text deh ya, karena nanti deskripsi kan agak sedikit panjang. Kalau pakai blur text, wah ini mantap nih. Kita pergi ke CLI, copy di sini. Cara installnya gampang banget kalau udah bisa, guys. Tinggal kalian paste, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini confirm, nge-fetching, simpan di dalam folder komponen, no. Ini apa lagi, guys? Oke, langsung all done, tinggal kita coba clear lagi. Oke, kalau misalkan udah, kita Ctrl B. Hilangkan dulu terminalnya, Ctrl B, di sini ada nih. Sebuah komponen baru dibuatkan, namanya blur text. Jadi kita tinggal langsung import aja di pack.tsx, import blur text, kayak gini. Terus blur text ini kita pakai aja di sini. Nah, di sini kita buat lagi sebuah div kayak gini, terus masukin blur text-nya. Sip. Nah, blur text ini dia juga punya beberapa proofs ya, teman-teman. Kita pergi lagi ke bagian kode. Nah, di sini ada text, ada delay, animated by, direction, dan juga lain sebagainya. Ini kalau boleh kita copy aja untuk proofs-nya biar cepat. Paste di sini. Nah, ini kayaknya di video kali ini kita bakalan cuman sampai satu halaman dulu ya. Kalau misalkan teman-teman seru nih, pengen lanjut, silahkan di like dulu, terus komen di kolom komentar. Kalau misalkan rame, gue lanjut part 2. Kalau misalkan nggak rame, yang sedikit yang nonton ya, buat apa anjir? Sepi lah, ngapain nggak? Nah, ini katanya error lagi guys. Katanya you are importing a component that need useref. Useref ini adalah sebuah sifat yang harus dimiliki ketika kalian menggunakan sebuah client komponen. Jadi, kalau misalkan kita lihat di bagian blur komponennya, di sini kita perlu menambahkan use client. Karena apa? Karena komponen ini dia menggunakan useref, di mana useref ini itu ada interaksinya gitulah dengan user. Jadi perlu kita tambahin atau tandain bahwa komponen ini adalah client side rendering, bukan server side rendering. Sip, kalau misalkan udah kita coba save, tuh, isn't this so cool? Nah, kita tambahin untuk tulisannya, gue sebelumnya udah punya sih, website Academy. Ini website udah lama banget sih, tapi gua mau copy deskripsinya aja biar nggak ngetik dari awal ya guys. Ini boleh close lagi. Terus gua simpan di bagian pack.tsx. Nah, di bagian teksnya kita paste tulisan yang tadi. Bam. Nah, ini untuk tulisannya terserah kalian mau tambahin, mau ngapain kayak mau pakai ChatGPT terserah kalian lah. Pokoknya deskripsikan siapa diri kalian, anjay. I am from Indonesia, I have more than 5 years of work experience. Gokil, parah. Selanjutnya, untuk tulisannya, kayaknya ini terlalu kegedean ya. Kita kasih XL aja cukup kayaknya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan udah kayak gini, selanjutnya, kita collapse dulu. Set. Ini sebenarnya nggak perlu pakai div juga bisa sih. Kayak gitu. Nah, meminimalisir pembungkus. Nah, oke, aman. Selanjutnya, di sini kita bungkus lagi ke dalam sebuah div, teman-teman. Nih, masukin ke dalam div-nya. Nah, div ini kita kasih kelas, namanya itu flex. Terus kita kasih items center. Supaya apa? Supaya nanti berada di tengah. Kenapa nggak ada di tengah? Karena kita coba lihat dulu border di sini. Lihat dulu si grid-nya seberapa gede kotaknya. Nah, si grid-nya udah full. Terus si call span-nya kita lihat udah full juga. Terus kita lihat yang ini. Nah, yang ini kotaknya baru segini nih. Kita bikin H-nya itu full. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah tuh kayak gini. Sip, keren, aman. Kalau misalkan gap-nya kurang, kalian tambahin aja jadi 6 misalkan. Nah, biar agak lebih white space-nya berjauhan gitu ya. Nah, terus di sini, ini kan semuanya punya animasi nih. Ini punya animasi, ini punya animasi. Sedangkan yang I'm ready for job-nya itu nggak ada animasinya. Itu keren, jelek banget kan kayak gini. Jadi kita perlu nambahin animation-nya nih. Kalian boleh scroll ke bagian animation. Kalian cari aja animasi yang keren menurut kalian.
Kita pakai yang animated content yang ini deh. Oke, terus boleh kita pergi ke CLI, copy bagian yang ini, terus kita buka lagi terminal. Oops, sorry, Ctrl C dulu, paste yang tadi, enter, terus kalian confirm untuk instalasi. Oke, di sini kita masuk ke dalam folder app/komponen untuk menyimpan di mana letak komponennya ya. Sip. Ini include test, no. Nah, kalau misalkan udah, kita coba clear. Kita hilangkan dulu terminalnya, terus kita import lagi di sini guys. Import, apa tadi? Gue lupa lagi anjir. Animated content. Nah, animated content ini kalian tinggal tambahin di dalam sini. Mana tadi guys? Yang H1. Nah, ini nih. Jadi div ini, pembungkusnya nanti kita akan ubah jadi ini. Animated content ya. Set. Tutup. Kayak gini. Di sini nanti kita masukin yang ini. Nah, H1 sama rotating text-nya ke dalam animated content. Nah, terus div yang ini class name-nya kita context, cut, terus ini delete. Nah, masukin ke dalam sini, rotating text. Oh, bukan rotating text, sorry. Masukinnya ke sini, guys. Animated content. Nah, ini kalian boleh enter dulu, biar rapih, menambahkan proofs ke dalam komponennya ya. Ups, sorry. Nah, kayak gini. Ini katanya error. Kenapa error, guys? Ada beberapa proofs yang perlu kita tambahkan. Oke, kita pergi ke preview atau ke code. Nah, ini kalian boleh copy aja deh. Biar cepat lah ya. Paste, terus kita coba rapikan. Kayak gini. Ini kenapa error, guys? Class name-nya kita coba komen dulu deh. Nah, coba lihat dulu. Hasilnya kayak gimana? Error. Ini kayak biasa, animated content ini harus kita kasih nama atau kita harus kasih tahu bahwa itu adalah use client atau server client komponen guys. Nah, kayak gitu dilihat. Set. Asik, ready-nya mantap. Kita balik lagi ke blur text. Sini. Mining. Ternyata nggak bisa guys. Ternyata kita nggak bisa nambahin class name. Jadi kita harus bungkus lagi lah di sini. Tambahin class name-nya di sini. Baru masukin anak-anaknya ke dalamnya. Kayak gini. Sep. Look. Set. Asik. Wow. Mantap. Ini kayaknya untuk tulisannya kita buat lebih cepat. Bisa nggak ya? Kan ada blur text nih. Kita lihat blur text bisa dicepetin nggak? Kayaknya agak terlalu lemot nih. Kita pergi ke code. Nah, di sini kita copy aja. Yang ini. Terus kita buka, oh ada nih, 50 aja, biar cepet. Mana tadi? Refresh. Nah, jadi agak cepet. Jangan 50 lah, 75 lah ya. Sip, aman. Selanjutnya kita pengen menambahkan background-nya dulu nih. Ini background-nya terlalu polos banget teman-teman. Terus untuk bordernya juga ini hilangin dulu deh. Kita nggak butuh. Border itu biasanya dipakai buat debugging doang. Ya bukan buat debugging doang sih, maksudnya buat ngelihat kotaknya itu ada segede apa gitu. Nah, gue pengen nambahin background ya teman-teman. Kalian boleh klik ke React Bit, scroll ke bawah. Di sini ada banyak sekali background yang bisa kalian pakai. Ada Aurora, Balatro, ada di header apa nih anjir. Nah, gue pengen pakai yang namanya ini nih, Squares. Nah, ini Square keren banget nih. Kita pergi ke CLI, terus kita copy kayak biasa. Buka lagi terminal, Ctrl back tick, terus paste di sini. Oke, pelan-pelan, gimana? Santai aja, kalau misalkan kecepatan, kalian pause aja videonya ya. Yes, nah, ini kayak biasa simpennya di dalam folder app, komponen. Enter. Nah, ini no. Nah, kalau misalkan udah, tinggal coba clear lagi. Jadi kan udah punya background nih. Lihat, ada squares. Mana guys? Squares. Nah, ini square. Kita import di sini. Import squares kayak gini, terus si squares-nya ini kita simpan aja di sini nih. Oke, panggil komponennya save. Kalau kita lihat dulu dia punya proofs nggak ya? Kita coba lihat dulu. Ke bagian codes ada nih ternyata. Ini ada proofs-nya, kalian boleh copy terus paste di sini. Rapihkan dulu. Nah, kalau misalkan kita coba save, kita coba lihat hasilnya, error kayak biasa. Kayak biasa,
Di sini kita perlu menambahkan atau memberitahu bahwa dia adalah use client atau client side rendering karena di sini dia pakai useref dan lain sebagainya. Oke. Kalau misalkan udah, lihat ada tuh. Tapi kok segini anjir, kecil banget. Gua nggak pengen kecil gini tapi full memenuhi layarnya. Nah, caranya kita pergi lagi ke pack.tsx ke sini. Nah, di sini mungkin kita bisa kasih kelas div. Oke. Masukin ke dalam kayak gini. Nah, kita kasih kelas namanya itu sama dengan tanda kutip absolute. Kita kasih top-nya 0, right-nya 0, left-nya 0, bottom-nya 0, terus kita kasih W-nya itu full. H full. Save. Ini penulisan kelasnya, jangan lupa pakai class name ya, kayak gini. Coba save dulu, kita coba lihat hasilnya. Tuh, udah full teman-teman kayak gini. Mantep kan? QQ. Nah, di sini gue pengen ada beberapa hal yang gue modifikasi nih. Pertama, border color-nya, gue udah siapin warnanya. Kita pakai warna lime, tapi agak sedikit keputih-putihan. Kayak gini, coba lihat mana. Nah, kayak gini kan keren kan. Terus kalau misalkan kita hover, kotaknya itu, gue pengen berwarna lime. Boleh kita copy, paste di sini. Save, kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi kalau kita hover tuh ada lime-limenya kayak gini. Gimana kalau misalkan lebih seru, kita kombinasi ini sama komponen yang ini nih, teman-teman. Di sini kita akan tambahkan efek ini nih, splash cursor, supaya keren banget nih. Wede, mantap kan? Gimana kalau misalkan kita langsung coba install aja, scroll ke bawah, ini copy. Terus kita buka lagi terminal, control backtick, paste di sini, enter. Nah, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Biasa confirm dulu, simpan di dalam mana animasinya, folder app, komponen, kayak gini. Include test, no. Oke, kalau misalkan udah tinggal coba clear. Ini nama komponennya adalah animation ya. Nah, cara pakainya gampang banget. Tinggal kita import aja di sini. Animation. Oke. Tinggal kita copy, terus kita simpen di sini. Slash. Nah, ini juga dia butuh proofs, teman-teman. Kalian pergi ke bagian code. Nah, ini cara pakainya itu, oh bukan, splash cursor ternyata ya, bukan animation. Splash cursor, sorry. Import splash cursor. Nah, ini juga ada proofs-nya nih. Mana? Oh, nggak ada proofs-nya, guys. Really? Oh, ternyata nggak ada proofs-nya, guys. Nggak bisa kita customize. Ya udah, kita cobain aja. Nah, set. Keren banget, guys. Twing! Gokil. Nah, gimana kalau misalkan kita tambahin button deh? Button buat kontak us-nya gitu kan. Kalau misalkan ada website portofolio itu kan suka ada kontak us. Nah, buttonnya kita pakai yang warna-warni juga nih. Namanya itu adalah text gradient kalau nggak salah. Text gradient. Nah, namanya itu gradient text. Sorry guys. Nah, ini jadi kita buat buttonnya itu bergradient kayak gini. Caranya gimana? Kayak biasa kita install dulu komponennya, set, kita buka terminal control backtick, kita paste di sini, enter, tinggal kita confirm, enter. Nah, di sini masukin, kita simpan di dalam folder app komponen. Enter, no. Nah, kalau misalkan udah, tinggal kita coba clear. Nah, di sini kita tinggal import deh text animation-nya. Import text animation. Oh, apa sih tadi? Gradient text, sorry, salah. Gradient text. Nah, kayak gini. Ctrl B dulu, di sini udah ada gradient text-nya ya. Tinggal kita scroll ke bawah. Kita simpen di bawah dari description-nya yang ini ya. Oke, di sini kita tambahin aja. Panggil komponen gradient text. Kita lihat dia punya proofs apa aja. Pergi ke bagian code. Nah, ini kalian boleh copy. Set. Paste di sini. Bam. Rapihkan dulu. Nah, pertama di sini kita bisa tambahin yang namanya teksnya nih. Misalkan consultation now gitu ya. Nah, terus ini kita bisa tambahin custom class, misalkan untuk padding kanan kirinya
kita kasih 4, untuk PY-nya kita kasih 2, atas bawah. Terus kita buat rounded-nya itu LG kayak cukup. Terus kita kasih border. Nah, untuk warnanya, supaya serasi dengan color palette yang kita punya, jadi kita copy aja dari sini, terus kita ubah beberapa yang ada di sini. Oke, kalau misalkan udah, kita coba lihat dulu hasilnya. Bam! Ada tuh, consultation now. Kayaknya untuk paddingnya kurang nih, teman-teman. Untuk PY-nya, kita kasih, ini, PX kayaknya yang kurang. Nah, kayak gitu. PY-nya juga kurang. Kurang gede, kita kasih 4. Kurang gede, kita kasih 6, ini 8 gitu deh. Nah, kayak kan gede banget nih, klik ya. Nah, terus selanjutnya, kita buat dia menjadi berada di sebelah kiri nih, di sini. Jadi kita bungkus dulu ke dalam sebuah div. Ini masukin dulu ke dalam. Terus ini kita coba kasih class name flex item center. Save. Kok dia nggak mau, guys? Kita coba lihat isi yang ada di dalam komponennya. Oh, ternyata di sini kita harus hapus nih yang MX autonya ya. Coba save dulu. Nah, dia baru tuh ke bawah. Sip. Selanjutnya, gue pengen nambahin satu elemen yang keren nih. Ini kayaknya untuk lanyard doang agak kurang gitu ya. Gimana kalau misalkan kita tambahin yang kayak circle text gitu, circular text. Nah, yang ini nih. Ini kan kalau kita hopper, jadi kayak ada, apa ya guys? Ban gitu ya. Roda. Nah, ini kalian boleh scroll ke bawah. Nah, ini kita pergi ke one time installation. Ada TS plus Tailwind, kita copy. Kita buka terminal, terus kita paste di sini. Nah, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini kayak biasa, confirm dulu, yes. Terus selanjutnya kita simpan di dalam folder app, komponen, biar rapih, enter. Ini selanjutnya tinggal no. Oke, kalau misalnya udah, tinggal coba kita clear, close, Ctrl B. Di sini harusnya ada circular text nih. Nah, circular text ini kita akan simpan di dalam sidebar yang ada di sebelah kanan. Bukan sidebar sih, bagian yang ada di sebelah kanan ya. Kita coba cari yang bagian lanyard. Nah, yang ini nih. Nah, di sini kita coba buat apa namanya tadi, circular text ya. Circular text. Oke, jangan lupa di sini dia punya proofs. Kita pergi ke bagian code. Nah, ini proofs-nya kalian boleh copy deh biar cepet. Bam. Nah, misalkan untuk tulisannya kita ubah aja Creative Academy ID. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalian bisa custom class, ada spin duration, dan juga lain sebagainya. Coba save dulu, kita coba lihat dulu hasilnya. Error kayak biasa, kita harus menambahkan atau memberitahu bahwa komponen ini adalah komponen client-side rendering. Use client. Oke, kita balik lagi ke pack.tsx. Kita coba lihat. Tuh, ada guys. Tapi kok dia di bawah? Gua nggak pengen dia ada di bawah, tapi gua pengen dia ada di sini nih. Oke, caranya itu kalian boleh buat aja kolomnya itu jadi relatif. Nah, terus kita boleh masuk ke sini, kita buat jadi absolute. Misalkan kita kasih topnya itu 10, terus kita kasih right-nya itu 10. Coba save, kita coba lihat. Tuh, dia jadi ada di sebelah kanan. Sip, keren ya, aman, segini. Kalau misalkan kurang, misalkan kita kasih topnya 20, right-nya 20 juga. Kalau misalkan kurang bawah, kita kasih 40 misalkan. Nah, jadi atau misalkan kurang lagi, tambahin 60. Nah, jadi ada di sini. Keren ya. Tambahin 30 deh. Ya, ini disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian lah. Kok kebanyakan? 10. 20. 25 deh, 25. Udah kayak nawar aja, guys. 28 deh, 28. Terakhir 28. Nah, sip. Keren ya. Tinggal kita gokil, mantap parah. Ini dikombinasiin dengan background square. Keren banget. Oke, selanjutnya gue pengen pakai satu elemen lagi nih, teman-teman. Pengen tambah satu elemen lagi nih, namanya scroll velocity. Ini cukup lumayan keren nih. Ini nantinya bakalan gua gunakan sebagai pembatas antara section yang paling atas sama section yang kedua. Nah, jadi kalian boleh install dulu, scroll ke bawah,
copy bagian yang ini, buka terminal control backtick, paste, enter. Ditunggu, sambil nunggu, klik tombol like-nya, dan subscribe. Yes, ini selanjutnya tinggal kalian tekan enter, 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 enter. Nah, kalau misalkan udah tinggal kalian clear, selanjutnya ini boleh kalian close. Nah, terus kita import dulu guys. Kita import dulu, nama komponennya itu adalah scroll velocity. Oke, kalau misalkan udah kalian copy bagian scroll velocity yang ini. Nah, ini kan section yang pertama udah berhasil kita buat nih. Bagian yang ini, kontainer. Kita akan buat kontainer lagi di sini. Kita buat kontainer. Nah, kita simpan di sini. MX Auto. Terus kita tambahin scroll velocity. Oke. Nah, di sini juga dia punya yang namanya proofs, teman-teman. Dan wajib ditambahin. Nah, ini proofsnya salah satunya ada text. Boleh kita paste di sini. Nah, ini untuk velocity-nya dia variabel. Gua nggak tahu ini variabel apa. Hapus dulu deh. Hapus. Nah, ini kalian bisa tambahin custom class. Kalau misalkan nggak ada, boleh komen juga. Atau delete juga boleh sih. Yang wajib itu teksnya ya. Wajib ada. Karena kalau misalkan nggak ada teks, nanti ya mau tulisan apa yang ditampilin. Misalkan kreatif. Oh, gini deh. Iya, benar. Creative Academy. Ngajarin kalian dari cupu sampai suhu. Gokil. Bisa nggak ya panjang gitu? Cobain deh. Nah, ini kayak biasa kita perlu ngasih tahu bahwa komponen ini adalah komponen client. Jadi kalian bisa tambahin use client. Kita coba lihat hasilnya. Nah, set. Nah, Creative Academy. Ngajarin kalian dari cupu sampai suhu. Asik, mantep banget tuh quote, guys. Ini kayaknya kita kasih camel case deh, biar agak keren. Oke. Sip. Ini supaya kelihatan gimana kalau misalkan untuk kontainer yang ini kita kasih minha screen. Oke. Sip. Coba lihat hasilnya. Set. Asik. Set. Mantap. Parah. Gokil. Set. Ini tentunya banyak sekali sih. Masih banyak banget komponen yang perlu kalian tambahkan ke dalam website portofolio kalian. Misalkan kalian ingin menambahkan yang namanya daftar sertifikat misalkan, atau pengalaman kerja, ataupun skill yang kalian miliki, tech stack yang kalian gunakan, kalian bisa tambahin di bawahnya ya, teman-teman. Ini adalah salah satu contoh aja website yang dibuat menggunakan Next.js dan juga React.js. Nah, kalau misalkan kalian pengen lanjut part 2, pengen dilengkapi lagi websitenya agar lebih keren lagi, ini sebelumnya dia belum terlalu responsif ya, karena kita belum atur. Nanti kalau misalkan rame ya kita atur. Tapi kalau misalkan nggak rame ya buat siapa yang mau nonton. Nah, jadi kalau misalkan pengen lanjut, kalian boleh komentar aja di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like supaya video ini makin banyak yang nonton, supaya teman-teman kalian juga ikut belajar bareng. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.